Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfita Maisi dengan NIM 2621058. Akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sistematika penyusunan dan pengembangan program, pemetaan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan. Pada poin pertama, yaitu asesmen konteks lingkungan program. Asesmen lingkungan merupakan salah satu kegiatan pengukur lingkungan dalam konteks bimbingan dan konseling. Asesmen lingkungan mengukur suatu kebutuhan lingkungan yang diperlukan agar program BK yang disusun dapat berjalan dengan baik. Asesmen lingkungan merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam layanan bimbingan dan konseling. Karena itulah asesmen lingkungan dalam BK merupakan bagian yang integral dengan proses tersusunnya kegiatan BK. Asesmen konteks lingkungan program yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan dan tujuan sekolah, orang tua, masyarakat, dan stakeholder pendidikan terlibat, saran dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, serta kebijakan pemimpin sekolah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciandini dengan NIM 2621056 akan melanjutkan materi yang poin D, yaitu asesmen non-kognitif pada 4 bidang layanan. Yang pertama yaitu alat ungkap masalah atau AUM. Adalah instrumen tes dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang digunakan untuk mengungkapkan aspek-aspek permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu atau konseli. Yang kedua, inventory tugas perkembangan atau ITP, yaitu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan individu. Yang ketiga, wawancara. Wawancara adalah interview dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian. Yang keempat, kegiatan observasi, yaitu dilakukan dengan menggunakan panca indera, karena tidak semua gejala yang diamati bisa dikenali hanya dengan penglihatan. Untuk meyakini hasil penglihatan, kadang perlu dikuatkan dengan data dari penciuman, pendengaran, pengecap, dan peraba. Poin selanjutnya yaitu poin C, data kesejahteraan psikologis peserta didik, yaitu menggambarkan bagaimana psikologis berfungsi dengan baik dan positif. Menurut Schultz, mendefinisikan kesejahteraan psikologis sebagai fungsi positif individu, di mana fungsi positif individu merupakan arah atau tujuan yang diusahakan untuk dicapai oleh individu yang sehat. Sama halnya yang diungkapkan oleh Rev, bahwa psikologis kesejahteraan tidak hanya terdiri dari efek positif, efek negatif, dan kepuasan hidup, melainkan paling baik dihadapi sebagai sebuah konstruksi multidimensional yang terdiri dari sikap hidup yang terkait dengan dimensi kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis itu sendiri yaitu mampu merealisasikan ketegangan diri secara kontinu, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial maupun menerima hidup apa adanya, dan memiliki arti dalam hidup, serta mampu mengendalikan lingkungan eksternal. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul ini dengan NIM 2620056 dari kelompok 8 akan
memaparkan materi bagian C dan D. C. Data kesejahteraan psikologis peserta didik meliputi 1. Penerimaan diri. Penerimaan diri adalah sikap positif terhadap diri sendiri dan masa lalu individu yang bersangkutan, menggambarkan evaluasi diri yang positif, kemampuan mengakui aspek diri sendiri, dan kemampuan menerima positif dan negatif kemampuan seseorang. 2. Hubungan yang positif dengan orang lain. Dimensi hubungan positif dengan orang lain ini berkaitan dengan kemampuan menjalin hubungan antar pribadi yang sangat hangat dan saling mempercayai, menggambarkan orang yang teraktualisasi dirinya, mempunyai perasaan empati dan kasih sayang. 3. Otonomi. Dimensi ini meliputi independen dan determinan diri, kemampuan individu menahan tekanan sosial, dan kemampuan mengatur perilakunya dari dalam. 4. Penguasaan lingkungan. Dimensi penguasaan lingkungan meliputi rasa penguasaan dan kompetensi serta kemampuan memilih situasi dan lingkungan yang kondusif, menekankan perlunya keterlibatan dan dalam aktivitas dan lingkungan yang kondusif, menekankan perlunya keterlibatan dan dalam aktivitas di lingkungan, kemampuan untuk memanipulasi dan mengendalikan lingkungan yang rumit. 5. Tujuan hidup. Dimensi ini meliputi kesadaran akan tujuan dan makna hidup, serta arah dan tujuan dalam hidup, keyakinan-keyakinan yang memberikan perasaan pada individu yang ada tujuan dan makna dalam hidupnya. D. Data hasil asesmen berdasarkan capaian layanan BK atau SKKPD. 1. Data untuk pengembangan pribadi meliputi A. Kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Pengenalan dan penerimaan perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan fisik dan psikis yang terjadi pada diri siswa. C. Pengenalan tentang kekuatan diri, bakat dan minat, serta penyaluran dan pengembangannya. D. Kelemahan diri dan upaya penanggulangannya. E. Kemampuan mengambil keputusan dan pengarahan diri. F. Kepribadian atau kepemimpinan, tanggung jawab emosi, sosialitas. G. Perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat. 2. Data untuk pengembangan sosial meliputi kemampuan berkomunikasi serta menerima dan menyampaikan pendapat secara logis, efektif, dan produktif. B. Kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. C. Hubungan dengan teman sebaya. D. Penerimaan sosial oleh teman di sekolah. E. Pemahaman dan pelaksanaan disiplin dan peraturan sekolah. F. Pengenalan dan pengamalan pola hidup sederhana yang sehat dan diterima lingkungan sosial. G. Kemampuan bergotong royong. 3. Data untuk pengembangan karir meliputi A. Kemampuan bakat, minat, kepribadian, kondisi diri dan sosial ekonomi terkait dengan pekerjaan atau karir. B. Pilihan dan latihan keterampilan. C. Orientasi karir, dunia kerja dan upaya memperoleh penghasilan. D. Informasi lembaga-lembaga keterampilan, dunia kerja dan industri sesuai dengan pilihan pekerjaan dan arah pengembangan karir. 4. Data untuk pengembangan kegiatan belajar meliputi A. Pengenalan akan tujuan dan manfaat belajar. B. Sikap dan kebiasaan belajar. C. Keterampilan belajar. D. Kegiatan dan disiplin belajar serta berlatih secara efektif, efisien, dan produktif. E. Penguasaan materi pelajaran. F. Motivasi belajar. G. Pengenalan dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya baik di sekolah maupun di masyarakat. H. Potensi diri. I. Orientasi belajar di perguruan tinggi. J. Fasilitas belajar dan pemanfaatannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.